pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat. Jangan lupa ya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Bisa sayuran, daging, tempe tahu, dan lain sebagainya. Supaya apa? Imun kita kuat, agar virus-virus atau penyakit tidak masuk dalam tubuh kita. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Pada penjelasan sebelumnya juga masih menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Agar lebih mendalami lagi atau bisa lebih mengerti, maka dari itu tonton dan dengarkan penjelasan dari Pak Ardi. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan pengalaman diolahnya menjadi sebuah karangan atau cerita fiksi. Nah, tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Atau tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Kalau nggak ada tokoh, cerita tidak akan bisa ada. Itu gunanya tokoh. Pelaku cerita mengalami suatu peristiwa dalam cerita, bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Namanya juga cerita fiksi, wujudnya bisa macam-macam. Fungsi tokoh, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama mengalami semua peristiwa. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh figuran, tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari yang utama. Dia hanya sebagai pendukung ya. Sifat dan karakter ada dua ya, protagonis dan antagonis. Kalau protagonis tokoh utama dalam cerita dan memiliki sifat baik. Kalau antagonis tokoh yang menjadi penentang tokoh utama dan memiliki sifat kurang baik atau jahat. Watak itu kalau protagonis itu baik, ramah, pemberani, jujur, penuh kasih sayang dan dermawan. Kalau yang tokoh antagonis biasanya jahat, licik, pendendam, iri, pemarah, penuh tipu daya, dan lain sebagainya. Kalian tokoh yang mana? Protagonis atau antagonis? Yang selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Ada latar tempat, latar waktu, atau latar suasana. Latar tempat itu di mana tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita. Seperti misalnya di dalam bangunan tua, di rumah, di gedung, di lautan, di hutan, di sungai, di sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan latar waktu adalah di mana tokoh melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang telah terjadi. Seperti misalnya pagi, siang, malam, sore, pukul 9, pukul 3 sore, pukul 9 malam. Nah, itu latar waktu. Yang ketiga adalah latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Seperti misalnya saat galau, saat gembira, lelah, dan lain sebagainya. Itu tentang latar ya. Selanjutnya adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita atau disebut juga amanat. Nah, atau disebut juga pesan moral.
Cara memahami amanat yang terkandung di dalam teks fiksi adalah yang pertama, bacalah cerita tersebut dengan seksama atau cermat. Kedua, pahami karakter dan watak setiap tokoh. Watak tokoh dapat diketahui melalui penjelasan pengarang cerita atau tertera dalam cerita, penjelasan tokoh lain, dan konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam teks. Yang pastinya kalian baca dengan seksama ya. Baiklah anak-anakku, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti tokoh-tokoh yang terkandung dalam teks fiksi, menjelaskan sifat-sifatnya, memberikan pesan moral pada teks fiksi atau amanatnya. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang buka buku paket 4H halaman 66 dan 67. Kalian baca teks fiksi berjudul Ni Timun Mas dan I Lantang Hidung. Lalu kerjakan soal di halaman 67 dari nomor 1 sampai nomor 5. Ingat, baca dulu teks fiksinya, baru bisa mengerjakan soal-soalnya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Jangan lupa kumpulkan tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.